Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Marani Zovena dengan NIM C1C020132 dari Prodi Akuntansi kelas R11. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran jangka pendek pada mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Dr. Wirni Eka Putra. Nah, untuk yang pertama, pokok bahasan di sini ada 4. Pertama, pengertian anggaran jangka pendek. Yang kedua, jenis-jenis anggaran jangka pendek. Lalu anggaran operasional, dan yang terakhir anggaran keuangan. Adapun pengertian anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi yang akan datang. Nah, di sini rencana anggaran jangka pendek itu merupakan perencanaan dari kegiatan-kegiatan tahunan atau suatu perusahaan. Nah, secara khusus, manajer, pemilik, dan pihak yang berkepentingan biasanya memerlukan jadwal hasil dari rencana laba secara periodik. Nah, laporan kinerja dan evaluasi mengenai progres perusahaan di sini sangat-sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, laporan rencana dan progres biasanya dibuat pada bentuk bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Adapun jenis-jenis anggaran jangka pendek. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, umumnya tujuan perusahaan di sini adalah mendapatkan keuntungan. Anggaran operasional ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama, anggaran proyeksi rugi atau laba. Dalam anggaran ini dihitung atau ditaksir besarnya laba baik menurut jenis produk maupun laba yang merupakan keseluruhan. Lalu yang kedua, anggaran pembantu laporan rugi laba. Nah, income statement supporting budget, anggaran ini meliputi seluruh anggaran kegiatan-kegiatan yang menyokong penyusunan suatu laporan rugi laba atau income statement. Lalu selanjutnya ada pun anggaran operasional. Selanjutnya ada anggaran penjualan. Pada pokok anggaran ini akhirnya akan menggambarkan berapa revenue yang diterima sebagai akibat dilakukan penjualan-penjualan pada periode yang akan datang. Nah, anggaran penjualan ini meliputi data anggaran produksi. Anggaran ini disusun dengan memperhatikan segala kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Lalu yang C, anggaran biaya distribusi dan produksi. Anggaran ini mencakup semua biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan kegiatan memasarkan produk. Lalu ada pun anggaran biaya umum dan administrasi. Nah, anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya. Nah, bagian keuangan dan bagian administrasi yang akan melakukan anggaran-anggaran biaya tersebut. Lalu ada anggaran pengeluaran barang modal. Nah, di sini menggambarkan sejumlah penggunaan modal untuk ditanamkan pada aktiva tetap perusahaan, mencakup perencanaan perluasan pabrik, gedung baru, pembelian mesin-mesin, dan lain-lain. Lalu ada anggaran tipe apropriasi, merupakan anggaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai anggaran-anggaran sebelumnya. Contohnya anggaran pemeliharaan dan anggaran penelitian. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan di sini susun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang, dan piutang perusahaan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan perusahaan. Anggaran keuangan meliputi anggaran proyeksi neraca yang mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang akan dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode produksi. Lalu anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini memerinci masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Anggaran pembantu proyeksi neraca yang meliputi anggaran kas, anggaran piutang, anggaran hutang, anggaran penambah modal, dan anggaran penyusutan aktiva. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.